Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Anissa Zakia, Najwa Arsinta, Hanifah Najla, Azhar Arifin, Muslim Hadi dari kelas 11 IPS 1 ingin membahas bab 6 tentang talak pernikahan. A. Penceraian dalam Islam. 1. Talak. A. Pengertian talak. Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Adapun menurut Imam Syafi'i adalah melepaskan ikatan pernikahan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya. B. Talak dalam Islam. 1. Diharamkan talak tanpa alasan yang kuat. 2. Diharamkan talak ketika perempuan dalam masa tidak suci. 3. Talak harus dijatuhkan secara bertahap. C. Hukum talak. 1. Makruh. 2. Mubah. 3. Haram. 4. Sunnah. 5. Wajib. D. Macam-macam talak. 1. Ditinjau dari segi keabsahan menjatuhkan talak. A. Talak sunni sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami yang menalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di saat suci dan belum disentuh kembali di saat sucinya. B. Talak bid'i, bukan menurut petunjuk syariah, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. 2. Ditinjau dari segi tidak rujuk. A. Talak raj'i, yaitu talak 1 atau 2. Pada talak raj'i, seorang suami masih boleh rujuk dengan istrinya meskipun istrinya tidak rela selama belum habis masa iddahnya. B. Talak ba'in, yaitu suami yang menjatuhkan talak kepada istri dan boleh melakukan rujuk dengan istri dengan akad dan mahar yang baru. 3. Ditinjau dari segi melakukan. A. Talak dengan ucapan. B. Talak dengan tulisan. C. Talak dengan isyarat. D. Talak dengan cara mengirim utusan. 4. Ditinjau dari segi waktu kejadian. A. Talak munjas, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri pada saat diucapkan talak tersebut. Tidak ada syarat tertentu dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. B. Talak mu'allaq, yaitu talak yang dilakukan oleh suami kepada istri atas perbuatan istrinya. Misalnya, saya menalakmu jika engkau tidak mendirikan sholat dan membaca Al-Quran. E. Rukun dan syarat talak. 1. Suami yang melakukan talak. Syaratnya adalah ada ikatan pernikahan yang sah dengan istrinya, balik atau dewasa, berakal, mukmayyiz, dan keinginan sendiri atau ridho. 2. Istri yang dijatuhkan talak. Syaratnya adalah mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menjatuhkan talak dan masih dalam iddah talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya. 3. Ucapan atau lafaz talak, yaitu semua yang diucapkan oleh suami, baik ucapan, tulisan, utusan yang menyampaikan pesannya, maupun bahasa isyarat. 2. Hulul. A. Pengertian hulul. Dalam istilah fikih, hulul diartikan sebagai penceraian yang terjadi karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya atas permintaan istri tersebut dengan memberi tebusan kepada suami. Hulul disebut talak tebus. B. Rukun-rukun hulul. 1. Suami yang balik, berakal, dan atas kemauannya. 2. Istri yang dalam kekuasaan suami yang belum diceraikan dengan talak yang boleh rujuk. 3. Ucapan yang menunjukkan hulul. 4. Tebusan, yaitu sesuatu yang boleh dijadikan mahar. C. Tebusan dalam hulul bisa berupa memberikan sejumlah uang ataupun harta yang telah disetujui bersama atau mengembalikan sebagian mahar atau seluruhnya. D. Sebab-sebab hulul. 1. Apabila istri sangat benci kepada suami karena alasan tertentu sehingga dikhawatirkan akan membuat istri tidak dapat menaati suami. 2. Apabila dikhawatirkan suami istri tidak dapat menjalankan secara makruh. E. Akibat terjadinya hulul. 1. Terjadinya talak bain jika unsur ganti rugi terpenuhi. 2. Mahar yang terjadi tanggungan suami gugur dari hak istri jika ganti rugi hulul bukan mahar. 3. Gugurnya seluruh hak yang berhubungan dengan harta kedua pihak jika harta itu diperoleh setelah hulul terjadi. F. Hikmah terjadinya hulul dalam pernikahan. 1. Menghindarkan istri dari durhaka kepada suami. 2. Memberi kesadaran kepada kedua belah pihak terhadap kesalahan masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya. 3. Sebagai penghormatan kepada istri. Istri berhak mengikuti peraturan benar dan membebaskan diri dari ikatan pernikahan.
3. Fasqah. Pengertian fasqah artinya pembatalan pernikahan karena sebab yang tidak memungkinkan berlanjutnya pernikahan atau karena cacat serta penyakit yang terjadi setelah akad yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. B. Masa iddah, hadanah, dan wujud dalam nikah. 1. Iddah. Pengertian iddah. Iddah menurut bahasa artinya bilangan. Iddah merupakan masa penantian bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya untuk memungkinkan nikah lagi dengan laki-laki lain. B. Macam-macam iddah. 1. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. 2. Perempuan yang dicerai oleh suaminya. 3. Dalam keadaan sudah dicampuri. C. Kewajiban dan hak suami istri selama masa iddah. 1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya dan memberi nafkah selama masa iddah. 2. Suami wajib memberi tempat tinggal saja. 3. Istri yang ditinggal wafat tidak memiliki hak apapun. D. Larangan bagi perempuan iddah. 1. Dilarang menerima khitbah. 2. Dilarang menikah. 3. Dilarang keluar rumah untuk menjaga dan melindungi dari fitnah ketika keluar tanpa suami. 4. Tidak boleh menggunakan perhiasan atau sejenisnya. 2. Hadanah. Pengertian hadanah. Hadanah berarti bagian samping tubuh yang biasa digunakan menggendong anak kecil. B. Syarat-syarat hadanah. 1. Balik. 2. Mumayyiz. 3. Amanah. 4. Mampu lahir batin. 5. Merdeka. 3. Rujuk. Pengertian rujuk. Rujuk adalah hak sepenuhnya milik suami yang ditetapkan Allah SWT untuk kembali ke dalam hubungan pernikahan dengan istrinya setelah terjadi talak raj'i dan belum melewati masa iddah. B. Hukum rujuk. 1. Mubah. 2. Wajib. 3. Sunnah. 4. Makruh. 5. Haram. Sekian penjelasan singkat dari video kami. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.